Ini adalah Mas Nanang Suherman, owner ayam goreng Nelongso, lahir di Probolinggo 5 Januari 1987. Jadi sekarang usia 36 aja udah jadi bos. Semoga nanti akan terus naik prestasinya. Oh, salam sinamang katanya. Nyawanya sih enak ya, wajahnya udah gak nelongso lagi kata Pak Kadis tadi. Baik, ini adalah Mas Nanang Suherman, jadi nanti teman-teman bisa langsung sharing saja. Karena mungkin sekarang banyak yang suka untuk merusak ayam goreng dan bebek, gak tahu kenapa. Jadi yang cantik digeprek, dihancurin, baru disajikan ke konsumen ya. Oke, silakan Mas Nanang. Mikrofonnya ada berapa ya Bapak? Oke, boleh silakan. Jadi mau melantai. Sekarang sudah punya 80 cabang di Jawa, karyawannya sekitar 2.500. Nah, nanti pasti ada cerita menarik dari Mas Nanang. Silakan Mas Nanang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit menyampaikan beberapa materi ya. Setiap saya selalu mengisi materi, saya selalu punya 3 aturan. Dan ini harus disepakati. Aturan yang pertama, saya bukan seorang motivator. Jadi kalau tidak ada yang termotivasi, jangan salahkan saya ya. Sepakat? Oke. Aturan yang kedua, saya bukan seorang ustadz. Jadi kalau tidak ada petikan hadis maupun ayat, jangan salahkan saya. Oke, sepakat? Sepakat. Aturan yang ketiga ini yang paling penting, saya bukan stand up comedian. Jadi kalau nggak lucu atau pada ngantuk, jangan salahkan saya juga. Sepakat? Sepakat ya? Terus ngapain Mas Amir kesini ya? Saya juga bingung kenapa saya mau diundang. Pada intinya saya hanyalah seorang pebisnis yang dimana diberi sebuah keberuntungan ya. Cuman bagi saya keberuntungan itu tidak akan pernah ada kalau memang tidak ada kesempatan dan kita eksekusi itu kesempatan. Jadi poinnya hanya di sini. Ya ini salah satu perusahaan corporate kami, Anak Baik Corporation. Dan insya Allah Bapak mungkin hanya ada di forum ini saja karena ini masih dalam proses perjuangan. Insya Allah corporate kami di bulan Juni atau Juli akan listing IPO. Jadi mudah-mudahan dapat support juga dari pemerintah kota dan kabupaten. Kalau toh ini memang kami bisa listing, kami adalah anak muda satu-satunya mungkin dan salah satu ya mungkin ya yang bisa mengharumkan nama Arema. Mudah-mudahan dapat support, jangan dikejar dulu Bapak. Jadi disupport dulu gitu ya. Oke, ini Anak Baik Corporation next. Nah ini saya satu istri, anak saya 6. Dokter banyak. Insya Allah mamanya ke-7 itu sudah ada 7 bulan. Oh, gitu. Kalau banyak orang berpikir, mas sampai ini tidak mikir, gitu ya. Oh, kok tidak diatur, gitu kan? Itulah pertanyaan pada ibu-ibu biasanya atau bapak-bapak. Ya, benar atau benar? Saya menjawab. Saya ini bukan tidak mikir, saya bukan tidak ngatur. Mulai anak nomor 3 sih saya sudah pasang IUD Bapak Ibu. Tapi jebol. Entah siapa yang salah gitu ya. Terus salah siapa? Jadi mulai anak nomor 3, setiap istri ke dokter itu nyopot IUD karena isi. Dan nggak tanggung-tanggung. Sebenarnya yang masang AC juga mikir. Yang masang IUD saya cari dokter terbaik. Dan mungkin tahu ya, spesialis dokter terbaik KB. Pernah saya katakan tidak. Selama ada tawaran saya bilang iya. Karena prinsip saya mendingan minta maaf daripada minta izin. Oke, next. Ya ini di bawah nama kami Anak Baik Corporation salah satunya. Ada geprek karos, nasi goreng kopral, sambal santet, yang goreng langsung, coklat kasih yang di ya, kafe. Di situ kebetulan yang kita saya beli franchise-nya, tapi ada manajemen kita orang sendiri, Mitsuko yang green. Ini untuk yang kuliner. Nah ini yang baru, tahu bebek apa ya? Tahu kan aku YouTuber? Tahu ya? Ya, yang di bawah belakangnya adalah ada kami Anak Baik.
Jadi kita bareng sama kereta musuh YouTuber itu untuk bikin beberapa game. Dan di situ juga ada sahamnya dari Kobusa. Oke, beberapa juga yang akan tampil juga, insya Allah ya mungkin di akhir atau pertengahan kita akan juga kolaborasi dengan Zenita untuk bikin brand diri sendiri. Lagi-lagi kesempatan apapun itu selalu kita garap. Tidak banyak yang saya ingin jelaskan. Salah satunya nanti ada di Sirah Kucing terkait dengan bagaimana saya selalu mengambil segala macam peluang yang ada dalam dunia bisnis. Karena kebanyakan dari kita, pernah tidak kita menemukan uang 500 rupiah di jalan? Pernah. Sering apa pernah? Sering. Pertanyaannya, diambil tidak? Oh enggak. Kalau 10.000, 20, 50 baru ya? Benar nggak? Benar nggak? Saya punya hobi joget bapak-bapak ibu semuanya. Dulu berat badan saya 1 kintal. Beneran? Jadi tidak ada kata tidak mungkin. Berat badan saya dulu 1 kintal, menderita saluran kolesterol adalah diabetes, semua tak bohong. 1,5 tahun saya fokus berbagai hidup dan alhamdulillah sembuh. Saya dulu merokok, Pak. Yang pernah muda ya, biasa ya, dulu anak muda belajar saya merokok itu 5 SD, betul. Jadi perokok aktif saya dulu SMA sudah jadi perokok aktif. Dan istri saya bilang saat saya melahirkan anak pertama, karena kan saya anak tunggal, istri juga anak tunggal, sehingga bagi saya ingin banget punya anak. Apa yang dikatakan istri saya kalau saya hamil, apa yang kamu ngajarkan? Kamu mau minta apa? Kira-kira kamu mau dan kira-kira mau? Dikasih ya sudah. Dan ternyata positif. Baru Pak, aku enak-enak rokok aja, nikmat ya. Pakai kopi gitu. Saya hamil sudah Pak. Dan klik tidak ada iso. Berhenti ya berhenti. Usaha yang besar tidak ada alasan. Semuanya ada pada kemauan. Itu nanti yang ingin saya jelaskan. Balik kepada pertemuan tadi, 500 rupiah sama kebanyakan kita ini jarang ambil yang 500 rupiah. Kenapa? Sepele. Kenapa? Kecil. Kenapa? Tidak ada nilainya. Saya joget tiap pagi 13 km setiap hari. Setiap saya nemu 500 rupiah, berapa pun nemu 10.000, alhamdulillah, 100 rupiah saya kumpul. Tahu nggak kira-kira sebulan saya dapat berapa? Dari nemu setiap jogging 13 kilo nggak mungkin nggak mungkin. Nggak mati 300 sampai 500 ribu Pak sebulan. Dari nemu toh. Dari kebanyakan kita berapa peluang kita saat kita menentukan duit 50.000 belum tentu sebulan. Jadi pertanyaannya adalah kadang-kadang bukan bisnisnya yang nggak ada, tapi kita lah yang milih-milih bisnis. Bukan usahanya yang nggak ada, tapi kitanya orang yang milih-milih jenis usaha. Ya bisa jadi bukan miskinnya yang nggak ada buat kita, tapi kita lah yang milih-milih dan menggunakan syarat untuk bisa bersyukur. Jadi semuanya sudah disiapkan, bersyukuri atau tidak. Terkait dengan buka kucing, Pak. Musim pandemi 2020 masuk, saya hobi joget, saya melewati sebuah perumahan. Saya melewati sebuah perumahan di mana di situ ternyata banyak kucing tapi bagus-bagus. Dan saya tanya sama sapatnya, Pak, ini punya siapa kucing yang bagus? Oh, ini punya mahasiswa dulu, Pak. Tapi sudah pulang karena pandemi, boleh nggak saya turun? Boleh, silakan. Kebetulan jenisnya adalah Excel, hidungnya pesek, mulutnya pendek, jantan tak pelihara. Istri saya tidak suka kucing, jangankan suka, benci banget. Jadi ada kucing dia pecat, takut, benci, tidak senang. Tapi karena mungkin suaminya senang ya sudah dibiarkan. Tapi kelihatan dia lagi. Yang kedua, berjalannya waktu kucing ini sudah gede dan tiba-tiba ada teman yang punya kucing jenis American Cowie. American Cowie itu bulunya panjang, telinganya terus ke belakang. Oh paham Mas, akhirnya saya punya bisnis kucing. Dan dijual karena butuh duit, oke tak beli. Wah, bayangin coba. Istri apa? Omel apa omel? Sudah tidak senang kucing, nambah kucing lagi. Tapi tak biarin. Tapi karena saya punya niatan membantu. Setelah berapa lama kucing ini melahirkan, karena kebetulan yang saya beli adalah betina juga. Melahirkan terjadi perkawinan silang mutasi gen. Jadi
telinganya tekuk ke belakang, hidungnya kayak tes dan bagus banget. Kebetulan juga teman yang kemarin itu datang lagi. Mas, kuncinya sampai ke mana? Delok. Tak begini. Dia wes wali biro harus belajar. 10 juta wes 3. Ya 10 juta apa? Lainnya apa? Nah, apa yang terjadi pada kita? Dari atas Pak, rumus 10 juta betul. Turun. Jadi poinnya ini buat ekspresi bapak-bapak ibu-ibu ya, bapak-bapak semuanya. Sebetulnya ibu-ibu tidak lewat Pak. Nek sampean menghasilkan. Benar tak benar? Oh, paling banter ini. Istri saya yang benci kucing tiba-tiba senang banget. Gara-gara rumus 10 juta. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ternyata sepertinya punya potensi di kucing. Dan saya belajar. Singkat cerita nggak laku 10 juta tapi 12 juta. Saya kanan saya minta 15, mereka ngawal. Jadi 12 juta 4 ekor. Senang apa senang istri gelap? Senang dong. Akhirnya singkat cerita saya belajar. Gaya saya kalau berbisnis itu saya selalu mencari sosok. Siapa sih yang survive? Siapa sih yang sukses di bidang ini? Dan saya ternyata ngumpul di komunitas pecinta kucing dan lain-lain. Dan yang breeding dan lain-lain juga ternyata ya walaupun tidak kaya-kaya banget, mereka punya mobil, ya bisa makan, ya ada yang punya rumah. Berarti poinnya adalah bisa untuk kita eksekusi. Dan harga kucing termahal saya jual karena saya impor, itu pernah dibeli salah seorang rezilis di Jakarta 150 juta jenis Scottish Fold. Wow. Kalau sudah seperti ini, kok iso ya. Jadi jangan harap jangan sampai kita menjadi barisan kok iso. Oke. Perusahaan kita juga ada pabrik mesin di Kepanjen. Petro Mesin namanya. Syukur alhamdulillah ini masih proses pitching, tapi sudah 90% kita akan bersinergi dengan Kementerian Pertanian untuk bikin pabrik orang. Dan kita yang ditunjuk. Nah, jadi kita bisa bikin semua mesin-mesin yang tepat guna. Oke, dilanjut next saja. Dan kita juga punya pabrik air mineral ada di Lawang, Bapak. Namanya Adora. Kalau yang makan di tetangga dan lain-lain, risau. Semua kita awali dari nol. Saya tidak mau berdiri. Banyak kita usaha-usaha dari tidak mampu menjadi mampu, enggak. Tapi saya memang kenyataannya seperti itu. Tahu ruko yang ditempati di Suhatan Jalan Longsor itu kan dulu punya saya sebelahnya konteks. Di situ kami mengawali. Di situ kami memulai. Itu kebetulan 2016 saya beli dan saya tidak apa-apa. Kenapa? Ada sebuah historis di situ. Bagaimana saya berdua sama istri saat itu pulang kerja dari salah satu perbankan. Mas harus membantu dan tidur di gerobak itu. Jadi saya saya lemeki sama kardus, ada melilir ya nanti ya masih sepi nanti bangunin. Bagaimana berdoa saya? Sebelum di kuliner saya juga punya bisnis pabrik biji plastik, sempat ekspor ke Cina dan Batu. Mulai 2005 saya sudah berbisnis, tapi jangan dikira bisnis itu harus yang gede, enggak. Bisnis pertama saya apa ya? Jualan koran, sambil kuliah jualan koran. Mungkin yang masih muda malu. Sama, saya juga malu. Tapi, ada tapinya. Kebanyakan kita orang, masalah itu dijadikan sebuah alasan kendala kita untuk tidak melakukan. Bukan dicari solusinya. Contoh, bagaimana caranya saya ketika tidak malu jualan koran? Aku teman-teman. Dulu saya sudah melakukan apa yang sekarang kita semua lakukan. Pakai masker, pakai speaker, pakai kacamata. Siapa yang kenal? Betul. Siapa yang kenal? Masih ada rasa malu? Males, bukan malu. Ada. Itu yang saya sudah lakukan. Tapi goal saya harus menjadi pemenang. Dari jualan orang, 4 bulan kemudian saya punya 3 orang karyawan, 12 sales proper koran dan jadi agen proper koran. Semua harus saya lihat. Jadi tidak ada bisnis yang sepele.
Tidak ada usaha yang sepele selama kita mau berbuat dan melakukan sesuatu. Jualan kita. Si tadi ini bisa kilo, gawe ini gak sungguh. Ini sudah jadi kayak penuh kabur. Dan lagi sang binti, terus bilang, lagi dia mana gini ya? Ayo lah, kayak gini. Suara lato-lato, coba. Kalian punya itu perwakilan. Suara lato-lato. Berapa yang nonton? Suara apa ya? Pada dasarnya tidak ada kata tidak penting. Semuanya menjadi penting bagi marketnya, bagi penikmatnya. Sampai yang contoh ya, sampai tidak sentong yang dilakukan. Mas yo wis ngewangi sampai yang balik pulang dan lain-lain, apa yang saya lakukan? Benar lah benar. Terus misalnya itu terjadi pada diri kita, peduli tidak sama tetangga? Kan tidak usah diurus. Yang penting kita terus melakukan kebaikan. Sama halnya seperti media. Bagi orang yang tidak sadar atau sumpah sampai ada sebuah konten juga kemana-mana, kumulatif. Tapi bagi orang yang sadar ternyata ada yang memang nonton suara lagu-lagu. Dan saya nonton. Nontonnya bukan karena apa? Karena komik show gitu. Dan ada penikmat. Baik. Jadi tidak ada orang yang tidak mungkin. Maka dari itu harapan saya semuanya, kalian jenengan semua di sini harus punya YouTube, bukan jadi YouTuber ya. Harus punya YouTube. Jadi tidak harus jadi YouTuber, tapi nanti dievaluasi. Oh, kurang apa. Semuanya pasti dari nol kita lakukan. Tapi kalau tiba-tiba membesar, itu sudah jadi rezeki kita. Tahu bongek ya? Sorry, yang dari Madura itu udah kayak gini. Tahu? Yang dari Madura itu yang rambutnya panjang sekali. Siapa? Enggak tahu. Ada dari Madura anak muda kecil sampai dengan kelas 7 atau kelas TV, joget di atas galon yang gitu. Ya yang namanya anak konsisten joget monotok. Ya. Atau coba yang dari Afrika itu kabi, ya kabi tahu ya. Oke, Pak, kabi. Konten yang gini Pak, kamu pilih apa? Tadi. Coba jadi. Ini tak kalian ini kan. Lebih dia salah satu daerah yang terkenal. Ada juga tahun yang lalu itu viral. Tidur dapat 4 miliar atau berapa gitu penghasilan. Tidur Pak. Tidur di Apple. Dan anehnya saya nonton. Penting untuk tapi kalau kalian melakukan dengan konsisten akan ketemu dengan sendirinya itu maka bisa ya kita. Jadi jangan kayak ibarat dulu kayak gitu. Jadi media sosial minimal kalian harus bisa buat sarana belajar. Banyak ilmu yang sudah di-share di TikTok, YouTube dan lain-lain. Kalau bisa, jadi kita bagian dari semua itu. Tahu Dika BJ? Tahu? Itu kan menunya cuma ayam goreng, bebek goreng, sama bakar ya. Terus bisa menjadi warung yang sebesar itu, menunya sangat banyak sekali. Itu awalnya gimana? Apa karena penjualannya sudah banyak atau karena memang mengikuti apa itu namanya tren atau gimana Pak? Dari bidang kreatif dan seni bisa di search di Instagram ataupun sosial media yang lainnya, namanya itu ayam goreng ya. Kenapa kok logonya itu bebek? Kan aneh gitu ya. Terus saya lihat juga dulu pertama kali ayam goreng langsung buka itu kayaknya setahu saya itu ada tabrakan di, kamu nggak salah, di perempatan Galunggung. Itu ada demo besar-besaran karyawannya masyarakat kayaknya ya, pakai ayam goreng langsung. Yang saya ingin tanyakan gini, apakah itu strategi
dari branding ayam goreng Melongso itu sendiri, ataukah mungkin itu suatu jalan atau gimana? Mohon dilanjutkan aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Depotnya papa saya punya depot di Depot Kanas, Pulau Sari, Jalan Kawi Atas, mau bawa mampir. Bayar nggak? Iya, bayar. Iya, depotnya. Nah, di situ kan papa saya masih punya satu itu aja. Sedangkan papa saya ini udah buka puluhan tahun mulai saya kecil ya mas ya. Nah itu gimana ya caranya supaya mengembangkan bisnis papa saya supaya jadi banyak. Kalau GoFood, Gojek, yang GoFood, Grab itu sudah ada, saya pegang. Cuma kalau mengembangkan ke cabang-cabangnya itu gimana solusinya ya mas ya? Terima kasih. Ada rencana untuk Oke, kemudian kalau Mas siapa tadi Mas Hakim itu udah punya usaha, sementara kalau Mbak Ismi tadi pengen mengembangkan bisnis bapaknya, kalau mau buka cabang gimana? Oke, di sini kan rata-rata kok banyak yang kadang ini ya, mungkin apa kepingin memulai dan lain-lain. Mungkin beberapa di sini juga hampir semuanya kepingin memulai bisnis gitu ya. Sekarang coba saya kasih pertanyaan untuk ini, karena nanti di sini ada sebuah ilmu yang cukup simpel, tapi kadang kita cari yang kuat. Gimana sih caranya memulai bisnis? Ya bisa bantu jawab, saya kasih 50.000. Oke. Pertanyaannya adalah Gimana sih caranya memulai bisnis? Benar saya kasih 50.000. Yuk. yakin cuman biru mbok yang merah gitu loh. Mbok yang merah. Peluang dan keberanian. Benar tapi salah. Bener tapi salah. Bentar Mas. Kemauan dan percaya diri. Tadi hampir tepat. Yuk, dilengkapi. Oke, Jawabannya simpelnya itu seperti ini. Terkait dengan peluang berarti ada masalah. Poinnya cuma dua. Bagaimana caranya kita membangun bisnis, memulai usaha, cari masalah. Dalam hal ini adalah peluang dan eksekusi. konkretnya. Cari masalah, contoh. Misal dalam hal ini contoh ya, contoh ada teman kita yang jualan jilbab. Oke, sepakat ya. Kalau kita jualan jilbab asal-asalan, laku karena itu urusan rezeki. Tapi untuk bisa laris, bagaimana caranya kita? Dalam hal ini nanti mungkin banyak dijelaskan terkait dengan posisi. Seandainya kita jualan jilbab, biar beda dengan jilbab yang lain, maka apa sih masalahnya orang menggunakan jilbab? Panas. Sehingga kita jualan jilbab yang Dingin. gampang dan jualan. Apa yang paling simpel bisa kita jualan bunga deh. Ada tempat seperti besok kembang-kembangan. Bisa jadi di situ tidak ada yang butuh bunga, tidak ada yang masalah layak bunga. Tapi kita mau bergeser, membuat ego kita tertular dari bunga. Baiklah. Karena orang yang mau datang ke kuburan itu masalahnya apa? Paham? Paham di sini ya? Sama seperti masker. Ini kan sumber bisnis dari apa? Masalah. Sama seperti sampo pentil yang saat untuk hijab dari apa? Dari masalah. Sama untuk penumbuh jenggot dari apa? Dari masalah. Sama seperti orang yang berjualan kuliner, tapi yang mendekati kampus ini kan sumber masalah. Masalahnya mahasiswa apa? Untuk makan tiap hari yang gede murah dan lain-lain, paham ya? Gue senang libur. Bayangin coba kalian buat segala macam. Berdiri di situ tiba-tiba gak kaya. Bisa jadi sekitar situ tidak punya masalah untuk memenuhi apa yang mereka inginkan. Menjawab pertanyaan tadi Mbak itu, kenapa? Bagaimana caranya bisa berkembang dan lain-lain? Sebetulnya berkembang itu tidak harus banyak cabang. Jadi legend satu dan membesar itu juga berkembang. Poinnya balik lagi produkmu, menumu menjadi solusi enggak kepada masalah yang terjadi. Perlu riset kali ya. Di riset kecil-kecilan atau gimana? Pada dasarnya kan dari lingkungan sekitar aja, teman-teman kita, lingkungan kita. Contoh, banyak pebisnis gede yang mengawali semua dari masalah. Hoyo Tanjung, salah satu pengusaha, salah satu orang terkaya di Indonesia. Bisnis pertamanya apa? Ya kan? Terus sampai ngocok. Sewek. Kan buka jasa untuk ngopi, ngopi.
Kenapa si Toyota cukup ini? Karena itu jadi masalah buat teman-temannya. Kalau masih butuh kopi, mungkin jaraknya jauh, mungkin ini tak butuh kopi. Akhirnya jadi jadi cari masalah, kita kasih sisi. Sampai mau bisnis apa? Catering, sisi. Catering apa ya? Siapa sih butuh catering? Sing bermasalah sih sehingga orang akan mau beli catering. Sehingga ada masalah. Jadi pertanyaannya, semakin kita mengerucut, ya, semakin kita mengerucut, maka semakin gampang kita menjual. Bayangin coba, siapa pasarmu? Siapa yang butuh ini? Semua itu dari mulai dari bayi sampai nanti. Katanya kan dari kita gitu loh. Satu, sehingga ada produk semuanya. Mulai dari bayi sampai nanti. Enggak sih lain dikerucutkan sehingga nanti akan ada pada satu titik orang yang memang punya masalah yang sehingga butuh untuk membeli produk ya kita. Oke ya. Bahwasanya saya tidak mau pikir. Masalahnya kita yang mikir kesumpah. Kakek mikir. Contoh, ayam goreng rongso dulu. Kenapa kok bisa namanya ayam goreng rongso? Saya tidak mikir. Saya mau jualan di Pujasera. Sekarang mau jualan sego model apa sih paling gampang? Apalagi saya tidak ada background di bidang kuliner. Apa seafood? Jadi seafood apa dulu Pak? Rawon. Oh tambah bego. Ya apa? Bener tak bener? Oh saya penting makan masih udah bokeh kontil. Penting punya nih udah tersap beres. Dia loh sambel, sopo saya juga bisa masak sambel. Udah sih banget. Saya nggak usah aneh-aneh kan mentah beres kayak sih. Beruat tidak? Karena ini yang paling simpel, saya jual lalapan. Cuman di Pujasera dulu banyak yang jual lalapan dan saya dilarang. Mas nggak boleh di sini jual lalapan. Loh kenapa? Semuanya jual lalapan, Pak. Jadi ini memang kemauan dari para pendahulu. Ya Pak, saya bukan jual lalapan. Kan poinnya seperti sebelah ekonomi. Karena bagi saya ini paling strategis. Sopo yang nggak tahu Pujasera Semanggi sebelah Poltek pasti payu aja. Saya harus mencari ide biar saya jualan tetap bisa di situ. Saya nggak jualan lalapan Pak. Lah terus sekolah. Aku jadi mikir. Sebetulnya belum ada lalapan. Apa bedanya Mas? Ya sama seperti kalian yang tanya. Apa bedanya Mas? Kalau lalapan itu ada lalapan, Pak. Kalau lalapan ini bisa, makanya disebut lalapan. Saya tidak. Saya sama ceker disiram sambal. Wes. Loh terus jadi nih ayam goreng longsor. Sudah mikir. Loh masih bisa dijadiin longsor. Barunya saya berceker Pak. Saya ibu tangan, ceker itu sipir. Nek tangan di sipirnya uang dijokok, longsor rasanya. Oh iya. Mek tentu lagi tok. Nggak tentu lagi sendiriannya, daun tangan dari dalam. Pas itu tok. Udah gimana di situ? Saya ceker siram sambal. Tidak lupa. Oke. Oh awalnya menunya kok cuma yang goreng kok jadi beragam itu gimana? Jadi kita mencari masalah. Contoh misalnya dulu 2007 ini terutama buat kita. Buat ada kebanyakan kita orang ini jarang menerima dan mau menerima kritik serta saran. Sampai yang sharing sama saya, terus misalnya kasih tester ke tempat saya, nek enak saya akan bilang enak, enggak saya akan bilang enggak. Kebanyakan kadang di kita ini saat dikritik, koyo panganan itu sing enak gitu ya. Loh nek enggak ngurus Pak Bu. Lah wis perlu panganan aku gak enak kok enggak nyampaikan ke aku. Aku tuh mau Jawa rek, mau Indonesia rek. Nek aku gak payu sapa bayar pajak. Nah kebanyakan kita tidak peduli, tidak tahu. Makanya nek duwe tonggo, kuwi ora tonggone. Nek tonggo musuh itu rezeki. Kenapa? Tidak rinci. Nah kebanyakan nek tonggo kita soge kita bingung. Panas, keliru. Saya punya tetangga, saya punya saudara, itu sampai kaya. Saya bahagia. Kenapa? Minimal tidak rinci. Karena rinci itu bagian dari nyeripeti rezeki. Mikir aja. Coba dia tidak rinci, tenang kita melakukan sesuatu. Ayo kita support tetangga kita. Panganannya tidak enak Pak. Walau ada buku, ya tinggi pono dewe, tambah pono dewe. Saya selalu beli nasi goreng, tangga, Mas tambahin biar putih.
kurang kayak orang saus gitu sampai tadi sesuai mau saya dan saya beli clear. Ambil. Jadi ayo disupport. Kalau kita mensupport, intinya seperti ini, Ren. Kalau kita melakukan kebaikan itu akan datang pada kita. Kita membantu orang, itu sudah hukum. Ya, sama di JW pasti bakalan di JW. Sama ngewangi pasti bakalan diwangi. Intinya di situ. Kenapa kok Mas Nanang ini jualan ayam kok bisa jadi berkembang? Balik lagi kita selalu mendengar. Zaman biar saya datang ke Malang karena saya dari pesisir ya, pesisir ini asing. Saya mahasiswa datang ke Malang dan bisa makan pecel manis, lalapan manis, ketemu rujak cingur, seneng aku sudah. Wah ini khas Madura pasti. Kayak ibu lo apa Pak? Petis kira lagi bisa, ya Allah. Bingung udah bisa makan. Bayangin, 2007-2008 muncul ayam coblos, ayam lepas, ada yang pernah tahu? Pedes manis. Bayangin yang manis saja tidak berkembang. Apa yang terjadi? Mulai ditinggal. Muncul lagi sudah pesisir sudah mulai banyak didahului oleh ya apa bebek gorengan Islam dan kawan-kawan. Apa? Pedes asin. Sing mempertahankan manis. Ini sudah satu terus tiba-tiba Opo jangan-jangan aku dikebun kok ya ruwet. Ya terus muncul lagi era Korea dan lain-lain. Era Jepang apa? Simpel, asin, cukup. Korea kecut atau asam pedes. Yang sekarang tidak panas rasanya. Oh pedes tidak karu-karu, bijinya akeh. Ya, semua jadi ini. Dan sekarang lagi-lagi juga apa? Mulai bergeser. Pesaing kita, bakul kuliner, bukan sesama bakul kuliner, bakul kopi. Lah kalau iso kopi, kalau iso jadi saingan, itu lah kopi kembung. Hari kopi kembung, jangan kasihan makan donat karena malas belanja. Sore wae makan longsor, kok wis tak bodoh. Ya, kok ketemu kembung hilang lupa. Tapi tidak ada soal, dan itu harus terus kita pecahkan. Gitu. Jadi bagaimana caranya dia bisa berkembang terus beradaptasi dengan segala macam itu tren yang ada di sekitaran kita. Oke.